Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab Lu'lu'il Maknun fi siratin Nabiyil Ma'mun. Qauluhu Rawal Imamu Ahmad. Wa mi'ati wa thalathun. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wa Ibnu Majah bi sanadin sahihin ala syarti Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad udhitu fillah wa ma yu'za ahadun wa ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad atat alayya salasatun min baini yawmin wa laylatin wa mali wa bilalin ta'amun ya'kuluhu dzu kabidin illa ma yuwari ibta bilalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam tema berbagai macam tindakan Quraisy yang menyakitkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, berkata pengarang kitab kita Abu Musa, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dari Anas bin Malik. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, laqad udhitu fillah, sungguh benar-benar aku pernah disakiti, semuanya dalam rangka menegakkan agama Allah. Wa ma yu'dha ahadun, yang tak pernah seorang pun disakiti seperti itu. Wa ukhiftu fillah, aku pun diancam, ditakut-takuti, semuanya gara-gara dakwahku menyeru manusia karena Allah. Yang tak pernah seseorang pun yang merasakan sebagaimana apa aku rasakan. Bahkan pernah 3 hari dalam 3 hari 3 malam dalam satu rentang waktu umurku, aku dan Bilal tak pernah memakan apapun yang layak dimakan oleh orang yang hidup. Ya, pernah 3 hari Rasulullah tak pernah menyantap makanan yang layak dimakan oleh orang yang hidup. Bagaimana kita ketahui Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah diboikot, ya, diputuskan hubungan dengan mereka di lembah Syekh Bani Hashim, mana kita telah sebutkan kondisi yang menyakitkan Nabi dan para kaum muslimin dan Bani Hashim. Mereka tak menyantap apapun, tak ada makan apapun kecuali mereka memakan daripada daun-daunan. Illa mayuwari ibta Bilal, ya, kecuali makanan yang dapat menutupi, ya, makanan yang dibawa oleh Bilal, diletakkan dikepit oleh Bilal di ketiaknya. Nah, Qala Imam Tirmidzi ma'na hadzal hadits حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا
min Makkah wa ma'ahu Bilalun. Innama kana ma'a Bilalin min at-ta'ami ma yuhmalu tahta ibtihi. Ya, maknanya kata Tirmidzi rahimahullah, tatkala Nabi SAW keluar lari dari Mekah bersama Bilal, maka Bilal hanya membawa sedikit makanan yang dia selipkan di ketiaknya. Nah, wa fi riwayatin ukhra 'inda al-Imam Ahmad bil Musnad wa Tirmidzi bisanadin sahihin ala syartil Imam Muslimin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillah wa ma yukhafu ahadun wa laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya salasuna min baini yaumin wa lailatin wa mali wa la li Bilalin ta'amun ya'kuluhu zu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilalin. Ya, seperti riwayat di atas. Intinya beginilah resiko dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya setiap para dai yang datang di belakang Nabi, hendaklah mereka bersiap-siap mengalami berbagai macam tantangan dalam berdakwah. Diancam, ditakut-takuti, diusir, bahkan diancam untuk dibunuh dan seterusnya. Nah. Qala asy-syaikh qaulatun jamilatun lisyaikh Ali At-Tantawi. Qala asy-syaikh Ali At-Tantawi rahimahullah wa antalaqu yu'zunahu sallallahu alaihi wasallam wa yatawa'adunahu la'alla tarhiba yab'alu fihi ma lam yab'al at-targhibu ramau fi tariqihi asy-syauka wa huwa mashin wa alqaw alaihi ahsha'a an-naqati wa huwa sajirun wa ramauhu fi at-ta'ifi bil hijarati wa asalu damahu wa hazi'u bihi wa sallatu alaihi sufaha'ahum. Nah, berkata Syekh Ali Tantawi rahimahullah dalam perkataannya indah. Dan mereka kaum Quraisy terus-menerus menyakiti Nabi. Ya, melancarkan berbagai macam ancaman kepada Nabi. Mereka berharap dengan ancaman tersebut ya dapat merubah Nabi SAW. Manakala mereka sudah berusaha untuk menarik hati Nabi dengan berbagai macam tawaran-tawaran, tapi tak berguna. Mereka pernah menebarkan di jalan Nabi SAW duri-duri. Mereka juga pernah melemparkan isi perut unta yang mati. Nabi sedang sujud. Mereka juga pernah melempari Nabi dengan batu-batuan. Mereka mengalirkan darah Nabi. Mereka melecehkan Nabi. Mereka merintahkan orang-orang bodoh untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falam yuthir hadza kulluhu ghadabahu sallallahu alaihi wasallam walakin athara ishfaqal kabiri ala al-atfal al-mu'dhina wal 'aqili ala al-majanina wa kana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Namun segala macam tindakan-tindakan ini tidaklah membuat Nabi SAW murka, marah kepada mereka. Bahkan Nabi semakin belas kasih kepada mereka. Persis sebagaimana belas kasih orang dewasa terhadap anak-anak kecil, anak-anak bayi yang menyakitinya. Belas kasih orang-orang berakal terhadap orang-orang yang tidak berakal alias gila. Maka Nabi yang mulia SAW menjawab apa yang mereka lakukan dengan doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, mereka sungguh tidak mengerti. Pelajaran kesabaran yang luar biasa dari Nabi agar menjadi panutan bagi umatnya. Nabi hanya berdoa untuk mereka, ya Allah berilah mereka petunjuk, mereka tidak tahu. Inilah balasan Nabi SAW kepada kejahatan mereka, keburukan dibalas dengan kebaikan, kesabaran. Naam.
wa awghalat Quraisyun fi wa awghalat Quraisyun fi kufriha wa saddiha wa inadiha, walakin hal taqdiru Quraisyun an tutfi'a nurallah. Ya. Semakin dahsyat kekufuran Quraisy berupaya untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Semakin dahsyat tingkat keras kepala mereka. Tapi mampukah Quraisy memadamkan cahaya Allah? Begitu jugalah dengan dakwah ini. Segenap upaya dilakukan musuh-musuh dakwah untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi tak padam-padam. Segala cara mereka lakukan untuk memberangus dakwah ini. Tapi yang namanya cahaya Allah tak akan pernah dapat mereka padamkan. Di mana-mana timbul pergolakan, di mana-mana timbul permusuhan yang sengit terhadap dakwah yang penuh dengan keberkahan ini. Dakwah menyeru orang agar mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi semakin dahsyat celaan, cercaan, upaya mereka memberangus dakwah, memalingkan orang daripada dakwah ini. Kau lihat bagaimana dakwah ini membuahkan hasil yang begitu dahsyat, semakin tersebar di mana-mana. Ya, matilah mereka dengan kebencian mereka. Qul mutu bighaidikum. Katakan Muhammad, matilah kalian dengan kemurkaan kalian. Ya, semakin digencet, semakin naik ke atas. Nah. Istidhanu Abi Bakr Siddiq Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ila al-Habasyati. Qala Ibnu Ishaq wa qad kana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu hina dhaqat alaihi Makkah wa asabahu fiha al-adha wa ra'a min tazahuri Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ma ra'a ista'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati fa azinalah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu izin kepada Nabi SAW untuk hijrah ke negeri Habasyah. Berkata Ibnu Ishaq, tatkala sempit bagi Abu Bakar negeri Mekkah dengan berbagai macam teror mereka, ya dia melihat bagaimana Quraisy semakin menjadi-jadi terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya, maka dia minta kepada Nabi SAW izinkan untuk hijrah membawa agamanya ya ke kota Habasyah agar dapat menyembah Allah. Begitu payahnya perjuangan mereka untuk dapat menyembah Allah, sehingga mereka merasa tak layak lagi hidup di negeri di mana mereka berasal, harus mencari tempat lain, negeri lain yang mereka dapat menyembah Allah dengan merdeka tanpa ada halangan. Ini menunjukkan kepada kita bisa menyembah Allah, tak ada yang menghalangi kita, nikmat besar. Yang nikmat ini tak didapati oleh seluruh manusia di permukaan bumi ini. Negeri-negeri yang kacau, ya negeri-negeri yang bergejolak, tak bisa mereka menyembah Allah dengan tenang dan tentram. Dibayangi dengan ketakutan, kematian, kehancuran. Negeri-negeri yang terjadi padanya, ya berbagai macam kecamuk perang. Dari negeri-negeri yang terfitnah dan negeri kaum muslimin, payah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat kita bisa menyembah Allah dengan mudah, gampang, lapang di masjid yang lapang, tenang, bisa menyembah Allah, bisa beribadah, mengaji. Ini nikmat besar yang kita harus benar-benar syukuri. Ya, yang tak dirasakan oleh sebagian orang. Lihatlah bagaimana payahnya mereka menyembah Allah, mereka harus izin dahulu. Meninggalkan keluarga, tanah air untuk hijrah satu tempat yang aman ke negeri Habasyah, Ethiopia, benua Afrika, meninggalkan Jazirah Arabia dengan segala macam resikonya. Nah, Rawal Imam al-Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din wa lam yamurra alaina yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfain nahari bukratan wa 'ashiyatan falamma ubtuliyal muslimuna kharaja Abu Bakrin muhajiran nahwa ardil Habasyah hatta iza balagha barkal Gimad laqiyahu ibnu Dugunnah
وهو سيد القرة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن دغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تقصب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلا وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه بن دغنة فطاف بن دغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يقصب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلا ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. Naam. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Ibunda Aisyah, aku masih belum begitu berakal tatkala kedua orang tuaku memeluk Islam. Tak pernah lewat satu hari pun kecuali Nabi pasti datang kepada kami, baik di siang hari, ya, di awal pagi maupun di sore hari. Tatkala kaum muslimin mendapatkan ujian dalam agama mereka, keluar Abu Bakar Siddiq berhijrah menuju negeri Habasyah. Tatkala telah tiba di tempat bernama Barkal Ghimad, di malam perjalanan dari kota Mekah menuju Yaman, dia berjumpa dengan Ibnu Dughunnah, salah seorang kaum musyrikin, ya. Kemudian, dan Ibnu Dughunnah adalah pemimpin di kaumnya, ya. Dari kabilah namanya Al-Qarah. Dan mereka adalah merupakan sekutu dari Bani Zuhrah, dari Quraisy. Dan mereka terkenal orang-orang yang ahli memanah. Berkatalah Ibnu Dughunnah, mau kemana engkau Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar mengatakan, aku diusir oleh kaumku. Aku ingin berjalan di muka bumi, aku ingin menyembah Tuhanku. Ya, dia hanya ingin beragama, menyembah Allah tanpa ada yang melarang. Ya, berkata Ibnu Dughunnah, orang sepertimu ya Abu Bakar tak layak keluar meninggalkan Makkah dan tak layak diusir. Sesungguhnya engkau senantiasa memberi orang-orang yang tak punya. Engkau menyambung silaturahmi, engkau menanggung beban, engkau menjamu tamu, engkau selalu membantu orang-orang yang memiliki kebutuhan, hajat. Maka aku adalah merupakan, ya, jarun laka, aku yang akan memberikan bagimu keamanan, jaminan keamanan. Pulanglah engkau, sembah Tuhanmu di negerimu. Maka Abu Bakar pun kembali bersama Ibnu Dughunnah. Maka Ibnu Dughunnah tawaf, ya, di tengah-tengah Quraisy, ya, ketika sore hari. Dan dia berkata kepada mereka, wahai kaum Quraisy, Abu Bakar tak layak keluar orang semacamnya dari negeri ini, dan tak layak pula diusir. Mengapa kalian mengeluarkan seseorang yang senantiasa memberi orang-orang yang tak berpunya, menyambung silaturahmi, menanggung beban orang-orang yang berhutang, terlilit hutang dan semacamnya, selalu menjamu tamu, yang selalu menolong ketika manusia dalam keadaan membutuhkan. Naam. Falam tukadzib Quraisyun bijiwari bin Dughunnah wa qalu li bin Dughunnah mur Aba Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi falyusalli fiha wal yaqra ma syaa wa la yu'zina bizalika wa la yasta'lin bihi fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abana'ana faqala zalika ibnu Dughunnah li Abi Bakrin falabisa Abu Bakrin lizalika ya'budu rabbahu fi darihi wa la yasta'lin bi salatihi wa la yaqra'u fi ghairi darihi
Summa bada li Abi Bakrin tabtana masjidan bifina'i darihi wa kana yusalli fihi wa yaqra'ul Qur'ana fayanqazifu alaihi nisa'ul musyrikin wa abana'uhum wa hum ya'jabuna minhu wa yanzuruna ilaihi wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku 'ainaihi iz qara'a al-Qur'ana iza qara'a al-Qur'ana fa'abza'a dhalika ishrafa Quraisyin minal musyrikin fa'arsalu ila bini Dugunnah faqadima alaihim faqalu inna kunna ajarna Aba Bakrin bijiwarika ala an ya'buda rabbahu fi darih faqada jawaza dhalika fabattana masjidan bipina'i darihi fa'alana bis salati wal qira'ati fihi wa inna qad khashina an yaftina nisa'ana wa abana'ana panhahu fa in ahabba an yaqtasira ala an ya'buda rabbahu fi darihi fa'ala wa in aba illa an yu'lina bidzalika fasalhu an yuradda ilaika zimmataka an yarudda ilaika zimmataka fa inna qad karihna an nukhfiraka walasna muqirrina li Abi Bakrin al-isti'lana. Naam. Maka Quraisy tidak mendustakan suaka yang diberikan oleh Ibnu Dugunnah. Ya, mereka berkata kepada Ibnu Dugunnah, kami menerima apa yang kau syaratkan, tapi suruhlah Abu Bakar menyembah Tuhannya dan rumahnya saja. Terserah dia membaca apa, dia ketika sholat, silahkan, tak ada masalah. Kami izinkan untuk dia. Ya, tapi janganlah dia menyakiti kami dengan sholatnya tersebut. Janganlah dia mempertontonkan sholatnya. Kami khawatir, kami punya anak-anak, istri-istri, kaum wanita terfitnah ketika mendengarkan bacaan Qur'annya. Ya, terpedaya ketika mendengarkan bacaan Qur'annya. Ini menunjukkan dahsyatnya Qur'an. Mereka sangat takut manusia mendengarkan Qur'an. Yang menjadi inspirasi mereka untuk mengikuti kebaikan. Dan begitu jugalah musuh-musuh dakwah, mereka berusaha menutup telinga orang jangan sampai dengar dakwah ini. Berbagai macam cara mereka lakukan. Ada yang mendemo pendirian masjid, mengganggu untuk ditegakkan. Kenapa? Intinya jangan sampai dakwah itu saja. Memubarkan kajian. Supaya apa? Supaya tak sampai dakwah. Kenapa? Orang terinspirasi, tertarik mendengar wahyu. Mendengarkan qala Allah, qala Rasul. Orang sudah jenuh dari perkataan manusia. Ya, dakwah yang hanya merupakan kelakar, ya, gurauan. Orang mau menghidupkan hati-hati mereka yang kering, yang telah mati. Maka mereka syaratkan Abu Bakar boleh, tapi jangan di tengah-tengah orang membaca Quran, dalam rumahnya saja. Kami takut anak-anak kami akan terfitnah. Maka berkata Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mengiyakan. Maka Abu Bakar pun sholat bebas di rumahnya, tak ada yang melarang. Tapi dia jangan mempertontonkan sholatnya. Jangan menampakkan sholatnya. Dan jangan membaca Quran dengan keras-keras, kecuali dalam rumahnya saja. Tak lama setelah itu Abu Bakar Siddiq membuat tempat sholat, ya, yang ada di hadapan rumahnya. Ya, di teras rumahnya. Sholatnya sekarang pindah dari dalam ke teras. Di sana dia sholat, di sana membaca Quran. Maka berdatanganlah kaum wanita dari kaum musyrikin dan anak-anak mereka. Mereka begitu merasa nyaman mendengarkan Quran, mendengarkan bacaannya. Mereka merasa tertarik melihat gerak-geriknya ketika salat. Dan adalah Abu Bakar seorang laki-laki yang gampang menangis, tak mampu menahan air matanya keluar jika membaca Quran. Maka hal ini membuat orang-orang Quraisy terganggu, kaum musyrikin Quraisy terganggu. Mereka khawatir anak-anak mereka akan ikut Abu Bakar, istri-istri mereka ikut Abu Bakar dan ikut Islam. Maka mereka mengirim utusan kepada Ibnu Dugunnah, ya, agar datang menemui mereka. Datanglah Ibnu Dugunnah
Mereka berkata, dahulu kami memberikan kepadamu wewenang untuk memberikan baginya perlindungan dengan syarat dia menyembah Tuhannya dalam rumahnya, dan dia sekarang telah melewati itu. Dia telah mengambil tempat sholat di teras rumahnya, dia telah mengerjakan sholat, membaca Al-Quran dalam sholatnya. Kami khawatir anak-anak kami, wanita-wanita kami terfitnah dengannya, laranglah dia. Kalau dia mau silahkan masuk ke dalam rumah, jangan tampakkan dirinya di teras rumah salat. Jika dia tidak mau, ya kecuali harus menampakkan salatnya, maka suruh dia mengembalikan kepadamu kembali ya perlindunganmu. Kami tak ingin merusak hubungan kami denganmu. Ya, dan kami tidak akan pernah mengizinkan Abu Bakar menampakkan keislamannya. Ya, jadi inilah kira-kira ya musuh dakwah sepanjang zaman sama. Mereka menghalangi cahaya Quran dan cahaya sunnah Rasulullah supaya orang tak dengar, orang tak lihat. Itu aja kerja mereka. Zaman boleh berbeda-beda, tapi tetap caranya itu aja. Ya, mereka membuat fitnah di mana-mana, memfitnah. Ya, orang-orang yang ingin kembali kepada sunnah Rasulnya difitnah. Berbagai macam gelar. Ya, inilah pelajaran dalam kehidupan. Kita membaca sejarah tak sekedar membaca, tapi mengambil daripadanya pelajaran. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah dari dulu akan terus-menerus melakukan berbagai macam serangan. Intinya agar jangan didengarkan wahyu, itu aja. Kalau wahyu tak didengarkan, orang akan kembali kepada selain wahyu, kembali kepada perkataan pembesar mereka, tradisi mereka, adat mereka, warisan leluhur mereka. Itu yang mereka inginkan. Nah. Qalat Aisyatu fa'ata bunudunnah ila Abi Bakrin faqal qad alimta allazi aqadtu laka alayh fa imma an taqtasiru ala dhalik wa imma an turja'a ilayya zimmati fa inni la uhibbu an tasma'a al-arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqadtu lah faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu fa inni aruddu ilaika jiwaraka wa arda bijiwarillahi azza wa jal. Maka berkata Ibunda Aisyah, datanglah Ibnu Dugunnah menemui Abu Bakar Siddiq, dan dia berkata, engkau telah tahu apa yang telah kuikat perjanjian dengan mereka. Ya, bahwasanya engkau diizinkan beribadah dalam rumahmu, jangan tampakkan keislamanmu, apalagi mempertahankan salatmu. Jika engkau mau dengan kondisi demikian, teruslah berjalan di bawah perlindunganku. Jika kau tak mau, kecuali engkau harus salat di luar, maka kembalikanlah perlindungan yang kuberikan kepadamu. Aku tak ingin orang-orang Arab mendengar bahwasanya aku kelak merusak perjanjianku kepada orang yang kulindungi. Ya, manakala engkau menyelisihi ini, aku tak ingin mereka denganku berbenturan. Maka berkata Abu Bakar Siddiq, kalau begitu ku kembalikanlah perlindunganmu. Aku rela dan ridho dengan perlindungan Allah SWT. Maka Abu Bakar mengembalikan jiwar Ibnu Dugunnah. Dia rela dengan perlindungan Allah SWT. Begitulah manusia. Kita tak bisa menjadikan manusia sebagai tempat berlindung selama-lamanya, karena mereka lemah. Manakala kita dalam keadaan terjepit, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita berlindung kepada manusia yang lemah. Abu Bakar Siddiq pun melepaskan perlindungan atau jiwar Ibnu Dugunnah, dan dia bergantung dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu alam. Kita lanjutkan insyaallah di minggu akan datang peristiwa hijrahnya Rasulullah atau keluarnya Rasulullah untuk berdakwah ke Taif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.